Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nurul Makarim dengan NIM 2102 0111100044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model acara pemeriksaan PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Langsung saja kita mengenai apa sih itu PTUN. Sebelum kita melanjutkan pada proses pemeriksaan sengketa di PTUN, kita harus mengetahui apa sih PTUN itu. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan keputusan Presiden Kepres dan sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1990 tentang pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang, Kepres nomor 16 tahun 1992 tentang pembentukan PTUN di Bandung, Semarang, dan Padang. Kemudian lanjut dengan Kepres atau Keputusan Presiden nomor 41 pada tahun 1992 tentang pembentukan PTUN yang berada di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado, dan selanjutnya. Nah, PTUN sendiri itu adalah langsung saja langsung ke pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan, jadi alur atau model-model dari acara pemeriksaan PTUN itu terbagi dari beberapa model. Langsung saja mengenai pemeriksaan gugatan. Nah, tahapan pemeriksaan gugatan atau seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya digugat oleh keputusan tata usaha negara. Di sini mereka dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya. Jadi, jikalau ada seseorang atau badan hukum yang dimana mereka itu dirugikan oleh beberapa keputusan atau keputusan dari tata usaha negara, maka mereka itu berhak untuk mengajukan gugatannya di PTUN setempat. Misalnya yang di Jawa Timur ini bisa mengajukan gugatannya di PTUN Surabaya karena di Jawa Timur ini hanya ada di Surabaya, mungkin seperti itu. Lanjut saja mengenai step by step atau model-model pemeriksaan gugatan. Yang pertama itu penelitian administrasi. Mengenai penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Nah, menurut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan. Nah, akan tetapi dari ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan syarat-syarat gugatan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun. Ia telah diberitahukan dan diperingatkan dalam surat edaran MA nomor 2 garing 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur mengenai penelitian administrasi. 1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera, wakil panitera, panitera muda, perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman. Pertama yang menunjukkan mengenai 1. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan. 2.
Setelah segala persyaratan dipenuhi, dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara. 3. Perbaikan formal surat gugatan jika memang ada di sini ya. Terus yang keempat, surat gugatan tidak perlu dibumbui materi tempel karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang. Lalu 5, nomor register perkara di PT UN harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PT UN sebagai instansi tingkat pertama. Yang keenam, di dalam kepala surat alamat kantor PT UN atau PTTUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya walaupun mungkin kotanya berbeda, misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan 9 nomor 10 ya, di Sidoarjo, kode pos 9456 ya. Tentang hal ini harus disesuaikan dengan menyebutkan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 dan juga Kepres Nomor 52 tentang tahun 1990. Kemudian nomor 7 itu identitas penggugat harus dicantumkan secara lengkap. Nah, terus yang ke-8, pendaftaran perkara di tingkat pertama dan dibanding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara yang ditaksir oleh panitia sesuai pada pasal 59. Terus yang ke-9, dalam hal penggugatan bertempat tinggal jauh dari PT UN di mana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapat ditempuh dengan cara yang pertama, panjar biaya perkara dapat dibayar melalui PT UN mana gugatan diajukan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Dan juga ongkos kirim ditanggung penggugat di luar panjar biaya perkara. Yang kedua, panjar biaya perkara dikirim langsung pada PT UN di mana ia mendaftarkan gugatannya. Dan yang ke-10, dalam hal suatu pihak didampingi kuasa, harus ada kuasanya, G. Yang ke-11, untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memerlukan nomor perkara, nah, oleh staf kematraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua pengadilan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu proses dismisal. Proses dismisal yaitu proses setelah penelitian administrasi, yaitu ketua melakukan proses dismisal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilakukan secara singkat dalam rapat pemusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk ke seseorang hakim sebagai reporter atau reportir. Ya. Dalam prosedur dismisal, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dipandang perlu. Jadi pada proses dismisal itu yaitu ketua pengadilan itu menunjuk atau bermusyawarah terlebih dahulu mengenai apakah gugatan ini bisa diterima atau tidak. Jikalau diterima, maka akan ditunjuk siapa ketua, hakim ketuanya, siapa dan siapa. Gitu. Lanjut saja pada proses pemeriksaan persiapan. Pada proses pemeriksaan persiapan, di situ sebelum pemeriksaan persiapan pokok sengketa dimulai, ya, di sini hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Di sini tujuannya untuk pemeriksaan persiapan yaitu untuk mematangkan perkara, yaitu segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebiasaan ketua majelis. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat. Tidak selalu harus didengar secara terpisah. Gitu. Lanjut pada proses selanjutnya yaitu pemeriksaan persidangan. Pada pemeriksaan persidangan itu terdapat 3 macam mengenai model-model macam persidangan.
model macam acara persidangan, yaitu yang pertama acara singkat, acara cepat, dan acara biasa. Acara singkat yaitu pemeriksaan dengan acara singkat di PT UN yang dimana dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat pemusyawaratan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 62 Undang-Undang PT UN. Pemeriksaan dengan syarat singkat atau acara singkat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, gugatan perlawanan atas penetapan ketua PT UN sebagaimana diatur pada pasal 62 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Terus yang kedua, gugatan perlawanan oleh pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Nah, perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur dismisal dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan. Nah, pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatannya yang tidak diterima atau tidak berdasar. Nah, dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Nah, terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Selanjutnya yaitu acara biasa, acara cepat dulu ya. Acara cepat. Nah, pemeriksaan dengan acara cepat diatur pada pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang PT UN. Nah, hal ini yang perlu diingatkan bahwa hukum acara perdata, pemeriksaan model seperti ini tidak dikenal pada hukum acara perdata. Pemeriksaan cepat dilakukan karena kepentingan penggugat sangat mendesak. Apabila kepentingan itu menyangkut KTUN yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Pada pemeriksaan acara cepat, yang terhimpun pada pasal 98 Undang-Undang PT UN tadi, itu isinya yang pertama, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan pemohonnya. Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Yang kedua, ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengeluarkan, menetapkan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Yang ketiga, terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat digunakan upaya hukum. Sementara pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi yang ayat 1, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat 1 dikabulkan, ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 63. Yang ketiga, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Jadi, hal yang perlu diingat berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal, dengan tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua pihak masing-masing tidak melebihi 14 hari. Jadi, untuk jawaban dari kedua belah pihak tidak boleh melebihi 14 hari. Selanjutnya, yaitu acara biasa. Pemeriksaan dengan acara biasa diatur dalam pasal 68 dan pasal 97 Undang-Undang PT UN.
yang dimana bunyinya pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1986, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. Yang kedua, pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Yang ketiga, pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Yang keempat, hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Gitu. Nah, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dengan acara biasa adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan majelis hakim. Tiga majelis hakim. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara. Persidangan dinyatakan dengan tertutup untuk umum. Jadi aslinya untuk persidangan ini itu terbuka, kecuali jikalau ada masalah atau pengecualian yang menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan tersebut dinyatakan tertutup untuk umum. Jadi gitu. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan antara acara biasa, acara cepat, dan acara singkat. Acara biasa diawali dengan pemeriksaan persiapan dengan majelis hakim 3 orang. Tahapan penanganan sengketa yaitu prosedur dismisal, pemeriksaan persiapan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan bentuk akhir dari acara biasa ini adalah putusan vonis yang berdasarkan pada pasal 97 ayat 4. Sedangkan pada acara singkat harus ada permintaan. Jadi kalau tidak permintaan, tidak ada acara singkat. Nah, tidak ada pemeriksaan persiapan, hakimnya tunggal, waktu dipercepat, kepentingan mendesak, menyelesaikan pokok sengketa, dan bentuk akhirnya itu putusan atau vonis sama seperti acara biasa. Dengan acara cepat di sini dilakukan terhadap perlawanan pasal 62 ayat 4, yaitu terus penundaan pelaksanaan tata usaha negara tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa yang diatur pada pasal 67, dan bentuk akhir dari acara cepat ini yaitu penetapan. Oke, dan mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.